Firewall Dragon. Sudah tepat 3 tahun lamanya kartu ini masuk ke Forbidden List di OCG. Dan kartu ini bisa dibilang merupakan salah satu kartu Monster Link pertama yang diperkenalkan di Yu-Gi-Oh! Rilis pertama kali di TCG lewat set Code of the Duelist pada bulan Agustus 2017. 1 bulan setelah diperkenalkannya Link Summon untuk pertama kalinya di TCG. Di awal-awal diperkenalkannya Link Summon di Yu-Gi-Oh! Firewall Dragon masih baik-baik aja. Belum banyak yang bisa menyalahgunakan kekuatan terpendamnya. Salah satu faktornya karena card pool monster-monster yang bisa berinteraksi dengan Firewall Dragon secara maksimal ini memang belum banyak. Tapi gak sedikit juga yang berhasil melihat potensinya sejak dini dan memprediksi kalau Firewall Dragon bisa menciptakan combo yang berbahaya di masa mendatang. Dan mari kita kenalan lebih dekat dengan kartu Firewall Dragon ini. Kartu yang secara historis kekuatannya menggegerkan suasana Yu-Gi-Oh! Di tahun 2018. Sebuah monster link 4 dan persyaratan buat manggil monster ini minimal harus ada 2 monster. Sekali ketika kartu ini face up di field, efeknya tergolong quick effect, pemain bisa mentarget monster-monster yang ada di field dan atau yang ada di graveyard sejumlah monster-monster yang tercalling ke kartu ini. Jadi berdasarkan jumlah link monster yang link arrow-nya saling menunjuk dengan Firewall Dragon ini. Terus kembalikan kartu-kartu monster yang ditarget tersebut ke tangan. Itu efek pertamanya. Bisa dipakai buat banyak banget kepentingan. Karena dia quick effect, artinya bisa diaktifkan kapanpun, bahkan di giliran lawan juga. Seperti misalnya dipakai buat disrupt kombonya lawan. Atau bisa dipakai buat recover kartu-kartu monster yang ada di graveyard pemainnya. Bahkan bisa dipakai buat recycle monster hand trap. Dan masalah terbesar kartu ini sebenarnya terletak di efek keduanya. Jika monster yang ditunjuk oleh kartu ini dihancurkan lewat battle atau dikirimkan ke graveyard dengan cara apapun, pemain bisa special summon satu monster dari tangan. Dan efek ini bahkan gak once per turn. Itu artinya setiap kali ada monster yang ditunjuk oleh Firewall Dragon ini dikirimkan ke graveyard, pemain akan selalu bisa special summon monster dari hand. Sekarang apa sih alasan Firewall Dragon ini masuk ke Forbidden? Alasan pertama adalah Firewall Dragon gampang banget di loop dan memungkinkan FTK di berbagai macam deck. Di awal-awal format Link yang notabene kartu Link monster masih belum sebanyak sekarang, Firewall Dragon udah di-abuse dengan sangat parah. Kartu ini ternyata memungkinkan terjadinya first turn kill di berbagai macam deck. Misalnya salah satunya dikombokan bareng Grand Soil of the Elemental Lord. Bareng Grand Soil, pemain bisa men-summon 3 Firewall Dragon secara berulang-ulang dan merecycle beberapa kartu dari graveyard. Dan dengan situasi ini, tentunya pemain bisa mengkreasikannya untuk mencapai FTK. Misalnya dengan menggunakan kartu kayak Phantom Fortress Enter Bloodnir dan menghabisi deck lawan secara berulang-ulang. Meskipun efek kartu ini soft once per turn, tapi bisa terus dipakai dengan bantuan Firewall Dragon yang bisa balikin dia ke extra deck untuk mereset efeknya dan dipakai lagi efeknya secara berulang. Sejak saat itu, Konami melimit Firewall Dragon pada bulan Januari 2018 di OCG dan Februari 2018 di TCG. Gak heran kalau efek kedua Firewall Dragon sering digadangkan sebagai salah satu efek terkuat di format saat itu, karena gampang banget di-trigger dan gak once per turn. Tapi walaupun udah dilimit, Firewall Dragon masih terasa terlalu banyak di TCG dan OCG. Di deck Trickstar, Firewall Dragon juga sangat relevan. Trickstar di tahun 2018 sebagai salah satu deck yang sudah sangat solid pun ternyata masih punya semacam mini win conditionnya sendiri bareng Firewall Dragon. Kombonya melibatkan Firewall Dragon, Trickstar Lilybell, dan Trickstar Lycoris di hand atau graveyard. Buat melakukan combo ini, lawan harus mengendalikan sebuah monster yang attack-nya lebih tinggi dari Lycoris. Walaupun attack-nya nggak boleh terlalu tinggi juga, harus disesuaikan sama life point pemain. Karena di sini pemain bunuh diri berulang-ulang pakai Lycoris. Jadi Lilybell nyerang secara langsung, ngasih 800 life point damage, terus ditukar sama Lycoris. Lycoris bunuh diri, trigger efeknya Firewall Dragon, kemudian summon Lilybell, nyerang direct lagi, aktifin efek, tuker sama Lycoris lagi. Dan dilakukan secara berulang-ulang sampai life point lawan habis. Dan berkat Firewall Dragon lah, combo Trickstar ini bisa dilakukan. Dan dipikirnya cuma itu aja? No. Seperti yang sudah dibilang, Firewall Dragon menciptakan banyak sekali loop dan combo FTK. Salah satunya diimplementasikan di deck Danger Dark World FTK di akhir tahun 2018. Di mana strategi deck ini adalah menggunakan efek-efek monster Danger buat mendapatkan beberapa keuntungan, sampai kemudian berhasil menghadirkan Firewall Dragon ke field buat jembatan loop, terus Cannon Soldier buat ngasih life point damage ke lawan, mengisi graveyard dengan Grava, dan satu monster Dark World apapun yang dipakai buat special summon Grava secara berulang. Grava dipakai buat tribute cost efek Cannon Soldier, dan nantinya masuk ke graveyard, Firewall Dragon pakai efeknya buat special summon monster Dark World dari hand, memberikan jalan kepada Grava untuk kembali lagi ke field, dan Cannon Soldier bakal terus mentribute Grava sembari menghabisi life point lawan hingga tersisa 0. Varian FTK lainnya bareng Cannon Soldier atau kartu sejenisnya tercermin di deck ABC. Strategi dan combo ini selain pemain bisa memainkan basic combo ABC secara normal, pemain juga bisa memilih strategi FTK jika memungkinkan, yaitu lewat Firewall Dragon dan juga Assault Core. Assault Core di sini punya graveyard effect yang ketika dia dikirimkan ke graveyard, pemain bisa merecycle kartu Union lainnya yang ada di graveyard. Pemain tentunya bisa merecycle Assault Core lainnya di graveyard dan men-special summonnya lagi menggunakan Firewall Dragon. Kemudian pemain bisa mentributnya menggunakan Cannon Soldier untuk memberikan damage ke life point lawan dan men-trigger efek recycle Assault Core lagi. Hal ini terus dilakukan sampai life point lawan habis tersisa 0. Sebenarnya
Sebenarnya masih ada banyak sih combo FTK lainnya yang melibatkan loopnya Fireball Dragon ini. Terus alasan kedua adalah kartu ini sangat memungkinkan buat menciptakan extra link. Extra link atau U-board adalah istilah untuk menjelaskan situasi ketika monster-monster link saling menunjuk satu sama lain hingga terhubung dengan extra monster zone yang lainnya. Hal ini mulai semakin relevan setelah rilis set Flames of Destruction pada bulan Mei 2018 di TCG. Dengan munculnya Archetype Nightmare yang memudahkan pemain melakukan extra link dengan dibantu Fireball Dragon. Dan salah satu deck yang sangat diuntungkan di format saat itu adalah Nightmare Goki. Dengan kemudahannya menciptakan extra link, lawan tidak bisa mengakses extra monster zone-nya, khususnya saat itu adalah format Master Rule 4, di mana pemain hanya bisa men-summon monster dari extra deck ke extra monster zone-nya aja. Sehingga Fireball Dragon memang harus di-ban demi menghentikan kemungkinan-kemungkinan FTK yang berpotensi merambah di format-format yang akan datang seiring munculnya kartu-kartu baru. Tapi Konami seolah enggan memforbid Fireball Dragon dan lebih memilih menyalahkan kartu-kartu lainnya, seperti mengerata efek Grand Soil jadi Heart Once Person, dan juga melimit Assault Core. Padahal sejak awal sumber masalah utamanya adalah Fireball Dragon. Konami sebenarnya mungkin sadar soal bahaya Fireball Dragon ini, dan Konami terlalu berani juga merilis Fireball Dragon ke TCG dan OCG dengan efek yang dibikin sama persis kayak efek di animenya. Mungkin salah satu kesalahan terbesar Konami. Di anime Yu-Gi-Oh! Frames, Fireball Dragon sendiri merupakan kartu yang punya posisi sangat penting. Dia adalah ace monsternya tokoh protagonis di anime tersebut, yaitu Yusaku Fujiki. Monster dengan attack 2500, ciri khas yang dimiliki kartu monster ace-nya protagonis di setiap seri Yu-Gi-Oh! Walaupun gak terlalu dipakai sama Yusaku di animenya, tapi Fireball Dragon tetap punya asosiasi yang sangat erat dengan kartu ini. Beberapa kemungkinan kenapa Fireball Dragon ini tidak kunjung dimasukkan ke Forbidden List adalah karena ada desas-desus kalau Shueisha dan NAS melarang Konami untuk nge-ban kartu ini. Kenapa? Saat itu anime Friends masih jalan season 2 di Jepang, dan Fireball Dragon masih nongol di animenya. Minimal dia muncul di opening scene-nya. Bakalan lucu kalau tiba-tiba di card game-nya dia itu di-ban, karena animenya kan buat mempromosikan card game-nya kan. Nah, by the way, Shueisha dan NAS ini adalah perusahaan yang punya kontrak dengan Kazuki Takahashi untuk mengurus produksi anime dan manga Yu-Gi-Oh! Sedangkan Konami hanya sekedar mengelola card game dan merchandise-nya aja. Sehingga keputusan di ban-nya kartu-kartu yang muncul di anime juga harus lewat negosiasi dulu dengan Shueisha dan NAS. Kasusnya mirip kayak pas Konami mau nge-ban Shockmaster sama Super Polymerization. Jadi mungkin inilah sebabnya Fireball Dragon nggak di-ban segampang itu, terlepas dari fakta bahwa dia itu sangat cancer di format yang sedang berlangsung. Hingga kemudian dia pun terpaksa dijebloskan ke Forbidden List di OCG pada bulan Desember 2018 dan disusul di TCG pada bulan Januari 2019. And you know what? Sejak saat itu Fireball Dragon nggak pernah lagi nongol di anime. Jadi relasinya dengan di anime memang sangat kuat ya. Setelah di-ban kurang lebih 2 tahun, Fireball Dragon kemudian dilepas Konami dan direvisi efeknya menjadi lebih lemah. Dia dibikin cuman bisa special summon monster Cyberse, dan salah satu efeknya hanya bisa diaktifin sekali per giliran aja. Dan itu Heart Once per turn, pukulan yang sangat telak karena mungkin aja dibikin Heart Once per turn udah lebih dari cukup sih. Dan overall itulah kebingasan seorang Fireball Dragon, ace monster terkuat yang pernah ada, kartu yang seorang diri menciptakan berbagai macam combo FTK di mana-mana. Meskipun sekarang sudah dilepaskan jadi kartu yang tidak semengerikan dulu, tapi perannya di format Yu-Gi-Oh! Tahun 2018 sangatlah besar dan mungkin menorehkan trauma bagi segelintir duelis pada saat itu. Sekian dari Yu-Gi-Oh! Cover Indonesia, thank you udah nonton sampai akhir dan I end my turn.